Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Ya. Alhamdulillah. Apakah hari ini berangkat semua anak-anak? Oh, ada yang nggak masuk. Dan nanti untuk ketua kelas yang tidak masuk tolong dicatat ya. Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini Ibu akan menunjukkan sesuatu. Nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelihatan ya? Nah, ini adalah gerakan wudhu. Iya betul, ini adalah gerakan wudhu. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai wudhu. Ada yang tahu wudhu itu apa? Iya betul sekali, wudhu itu adalah bersuci atau mensucikan diri dari najis, dari hadas kecil ya, supaya dalam melakukan ibadah itu menjadi sah. Iya. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar wudhu? Supaya kita dalam berwudhu itu memenuhi syarat ataupun rukun-rukunnya, dan wudhunya itu sah, jadi ibadah yang akan kita lakukan juga sah. Iya betul. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai rukun atau gerakan yang wajib dilakukan dalam berwudhu. Iya. Jadi, apa sih tujuan dan manfaatnya kita mempelajari rukun wudhu? Supaya dalam melakukan atau melaksanakan wudhu, kita menjadi urut tertata dan tidak acak-acakan sesuai dengan urutan. Ada berapa rukun wudhu anak-anak? Iya betul, rukun wudhu ini ada 6. Yang pertama adalah niat, kemudian membasuh muka, lalu membasuh tangan, dan mengusap kepala, kemudian mengusap kaki atau membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Iya betul. Di sini Ibu akan menampilkan video. Nanti tolong dilihat ya. Nih, ini adalah video animasi. Video animasi mengenai berwudu. Kita tonton bareng-bareng ya teman-teman. Nih. Nah, diperhatikan ya. Nah, nanti supaya kita bisa paham apa saja rukun-rukun wudhu. Ya. Dari video ini kita belajar gerakan wudhu. Karena di sini ada 9, berarti ini mencakup keseluruhan ya anak-anak. Ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja rukun-rukunnya? Ya boleh, coba sebutin. Terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya betul. Yang terakhir adalah tertib. Iya betul, atau urut ya. Jadi dalam mempraktekkan wudhu ataupun gerakan-gerakan wudhu ini ada 9. Tapi yang akan kita bahas adalah rukun. Rukun ini hanya terdiri dari 6 atau gerakan yang wajib kita ketahui atau wajib dilakukan saat berwudhu. Yaitu yang pertama niat,
membasuh tangan sambil niat dalam hati. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Ya, jangan lupa ya, kalau misalkan kumur-kumur itu adalah termasuk sunnah. Oke, kalau kumur-kumur itu sunnah, jadi setelah niat kita bisa langsung ke kepala, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, tangan kanan dulu, lalu tangan kiri sampai ke siku juga, lalu kepala cukup dibasuh sampai menyentuh kulit kepala. Dan yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang keenam adalah tertib. Iya, betul. Terus bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Nanti ibu bagiin link kuis. Ibu ada kuis, tapi kuisnya ini berupa link atau melalui perangkat ya. Nanti anak-anak bisa dibuka melalui perangkat masing-masing. Nanti di situ akan langsung kelihatan jawaban kalian sama skor. Nah, dalam link tersebut itu ada mencakup gerakan wudhu, kemudian ada doa-doanya juga, kemudian yang terpenting ada rukun wudhu. Nah, terus ibu minta ya, kalian juga nanti membuat video praktek wudhu secara berpasangan ya. Nanti berpasangan dua-dua, yang satu praktek, nanti yang satu memperhatikan, menyesuaikan apakah teman kalian sesuai dengan gerakan-gerakan wudhu. Kemudian kalau sudah bergantian ya, bergantian. Nanti kalau sudah videonya bisa dikasih ke ibu, karena kita kan sekarang sedang online ya. Nanti kalau kita diberi pertemuan secara offline, nanti kita bisa mempraktekkan secara langsung. Namun karena sekarang sedang online, ibu minta kirim videonya, oke? Untuk link kuisisnya juga tidak susah kok, atau soal-soalnya juga tidak susah. Mencakup materi yang telah ibu sampaikan mengenai wudhu. Jadi tidak ada soal di luar itu, oke? Untuk linknya sudah ibu bagikan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membuka link tersebut dan mengerjakannya, oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan untuk mengerjakan, nanti ibu bantu simak dari sini, karena yang sudah mengerjakan pun akan langsung muncul, oke? Silakan. Sudah teman-teman, anak-anakku sudah semua? Ya, kalau sudah, ibu mau tanya, apakah kuisnya seru? Seru, alhamdulillah. Pertanyaannya gimana? Tidak ada yang di luar materi ini kan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, seperti tadi yang sudah ibu sampaikan ya, untuk pertemuan selanjutnya semoga kita bisa offline. Nanti kita praktik secara langsung beserta bacaan-bacaannya. Nanti ibu minta tolong disiapkan secara berpasangan nanti ya, kelompok-kelompoknya dua-dua. Nanti yang satu mempraktekkan, yang satu menyimak, kemudian bergantian. Dan nanti kita juga belajar bacaan-bacaannya. Sebelum ibu tutup, adakah yang mau bertanya? Oke. Ya, silakan. Ya, hal apakah yang membatalkan wudhu? Oke, di sini ibu sedikit menerangkan apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ini mencakup yang pertama, buang air kecil, kemudian BAB ataupun kentut. Nah, iya, jadi misalkan ada sesuatu yang keluar dari dubur dan kumbul, itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Jadi misalkan kalian habis wudhu nih, terus kok kayak aku mengeluarkan angin ya, tapi nggak bunyi. Oh, berarti itu kan kentut, berarti kalian harus wudhu kembali. Kemudian kalau misalkan cewek nih, kadang nggak harus kencing ya, nggak mesti kencing, tapi kadang ada sesuatu yang keluar, jadi itu juga penyebab batalnya wudhu. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak.
misalkan kalian lagi udah wudhu nih, terus nunggu mau sholat, malah ketidurannya sampai nyenyak, itu berarti wudhunya batal. Terus yang ketiga, hilang akal ataupun gila. Iya, misalkan habis wudhu nih, terus tiba-tiba pingsan ataupun tiba-tiba nggak sadar gitu, itu berarti dapat membatalkan wudhu. Terus yang keempat, menyentuh lawan jenis. Iya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, itu juga bisa membuat wudhunya batal. Terus yang kelima adalah menyentuh kemaluan. Jadi kalau misalkan kalian habis wudhu terus kayak aduh gatel, kok digarukin, itu berarti kalian menyentuh bagian berarti itu bisa membatalkan wudhu ya. Oke, jadi itu ya yang penyebab yang bisa membatalkan wudhu. Paham? Alhamdulillah. Oke, nah terus gue mau bertanya sama Sinta tuh ya, tadi kayaknya ngantuk ya Sinta. Coba ulangin, wudhu itu apa sih? Iya, apakah betul teman-teman? Iya, betul. Jadi wudhu itu adalah bersuci atau mensucikan diri dari hadas kecil, supaya dalam melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran itu kita menjadi sah, gitu ya teman-teman. Oke, sebelum ibu tutup, mari kita berdoa dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin kembali ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, sekian dari ibu. Ibu minta maaf kalau misalkan dalam penyampaian materi ataupun ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.